Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali di dalam podcast Emana. Hari ini kita akan bersama-sama bersekutu dan menikmati firman Tuhan. Saya juga menyambut Saudara Henry Samuel yang sudah bergabung bersama kita. Halo Saudara Henry. Halo Saudara Stefanus, puji Tuhan. Haleluya. Selamat bergabung kembali Saudara Henry. Amin. 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 Puji Tuhan. Baik saudara-saudari, hari ini dalam persekutuan kita akan membahas satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai 53. Kita akan membahas satu bagian dengan judul datang ke sumber ayat. Saya akan membacakan bagi kita satu ayat di Yohanes pasal 7 ayat 37. Lalu kemudian kita akan bersama-sama mendengarkan persekutuan dari Saudara Henry. Yohanes pasal 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Amin. Puji Tuhan. Itu adalah ayat yang menjadi dasar persekutuan kita hari ini. Dan untuk persekutuan selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Henry. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Steve. Saudara-saudari, dalam Yohanes pasal 7 ayat 37, kita melihat dikatakan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Ini menandakan bahwa hidup manusia pada akhirnya akan mencapai satu titik yaitu hari terakhir di mana puncak dari kesuksesan, puncak dari keberhasilan manusia. Ternyata di sini kita mengatakan bahwa manusia tidak akan pernah puas Bahkan di sini kita melihat di dalam puncak perayaan itu seharusnya semua orang puas. Semua orang kenyang, semua orang sukacita. Tetapi pada hari terakhir itu, pada puncak perayaan itu, ternyata di sini Tuhan berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Puji Tuhan, di sana Tuhan berdiri dan berseru, memproklamirkan bahwa barang siapa haus. Artinya saudara-saudari, akhir, puncak dari kesuksesan manusia pada akhirnya ialah kehausan. Tidak ada kepuasan yang sejati. Tidak ada yang dapat meleraikan rasa dahaga di dalam batin manusia. Pada akhirnya manusia mencapai satu titik di mana di penghujung kesuksesannya, di penghujung hidupnya, manusia menyadari bahwa tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang dapat meleraikan dahaga. Puji Tuhan. Tetapi kita tidak perlu putus asa saudara-saudari, karena ada Yesus yang mengatakan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Haleluya. Puji Tuhan. Karena itu saudara-saudari, setiap hari kita perlu datang kepada Tuhan, minum air yang Tuhan berikan, yaitu sumber air hayat yang adalah dirinya sendiri yang meleraikan setiap dahaga kita. Dikatakan bahwa air yang Tuhan berikan ini bahkan menjadi mata air di dalam kita. Oh, puji Tuhan saudara-saudari. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun perayaan itu telah berlangsung selama 7 hari ternyata orang-orang belumlah puas. Apa yang mereka nikmati selama 7 hari
tidaklah mampu meleraikan dahaga mereka. Angka 7 dalam Alkitab melambangkan angka kelengkapan. Ya, setelah jadi saudara-saudari di dalam penghidupan kita, ya, sepanjang umur kita, wah, tidak ada yang dapat memuaskan kita kecuali Yesus. Ya, dialah yang dapat memuaskan rasa dahaga kita. Ya, ada satu kidung mengatakan, ya, Yesus memuaskan hatiku. Tiada lain peri Dia, kasih hidup, bahagia, Yesuslah yang berikan. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry. Di dalam persekutuan tadi kita melihat, ya, saya juga terkesan dengan fakta bahwa Tuhan mewahyukan dirinya sebagai air hidup, ya, yang dapat meleraikan dahaga manusia. Bahkan di luar Tuhan, ya, tidak ada apapun yang dapat memuaskan manusia. Mungkin kita masih ada sedikit waktu. Apakah Saudara Henry boleh memberikan kepada kita contoh praktis, ya, atau apa yang bisa kita lakukan supaya secara praktis di dalam pengalaman kita setiap hari kita dapat menikmati Tuhan sebagai air itu, sehingga saudara-saudari juga boleh mengalami Dia sebagai air hidup yang melayani dahaga. Amin. Amin. Baik saudara-saudari, mungkin saya akan memberikan satu pengalaman hidup, satu kesaksian hidup, ya, dari seorang saudari muda, ya. Dan saya rasa apa yang dialami oleh seorang wanita muda ini juga kita alami pada prinsipnya, ya. Jadi ada seorang wanita muda yang hidup dalam keluarga yang sangat kaya, ya, dan mewah di Inggris. Dia senantiasa mencari kenikmatan, ya, terus menerus. Hari demi hari dia tidak puas, ya, terus mencari kenikmatan. Pada suatu hari ia menghadiri pesta dansa dengan orang-orang lapisan atas, ya, di Inggris. Ia sangat merasa nikmat, ya, dalam suasana yang menarik itu. Ya, usai pesta, kemudian ia pulang ke rumah dan ternyata ia merasa haus sekali, ya. Ia melontarkan semua pakaian dan sepatu dansanya, ya, sambil menjerit, ya, apa gunanya barang-barang ini bagi? Ya, setelah ia bersenang-senang dalam segala kenikmatan di pesta itu, ia tetap merasa amat dahaga. Ya, kemudian di dalam batinnya ada satu suara berbisik, ya, mengatakan engkau harus berdoa kepada Allah. Namun wanita muda ini mengatakan, aku tak percaya, ya, kalau Allah itu ada, bagaimana aku bisa berdoa kepadanya? Ya, tetapi suara di dalam batin itu, ya, suara kecil di dalam batinnya itu terus berbisik. Cobalah mengatakan sesuatu kepada Allah. Katakan saja, ya Allah, kalau memang ada Allah, puaskanlah aku. Ya, akhirnya ia berdoa demikian, ya, dengan tulus, sederhana. Dan pada hari berikutnya, ya, puji Tuhan, seluruh hidupnya telah berubah, ya. Ketika ia berdoa demikian, ia merasa puas. Dahaganya dileraikan oleh air hayat yang Tuhan berikan. Ya, demikian pula pengalaman kita. Ya, pada prinsipnya, saudara-saudari, ketika kita merasa hampa, ya, kering, kerontang, haus di dalam batin, kita bisa berdoa seperti wanita muda tadi, ya. Ya Allah, puaskanlah aku. Ya Yesus, oh leraikanlah dahaga. Puaskan batinku. Puji Tuhan, saudara-saudari, kalau kita demikian, ya saudara-saudari, maka kita akan merasa dileraikan, ya, dahaga kita. Ya, hidup kita akan berubah. Saudara-saudari, ingatlah hanya Tuhan Yesus, ya, yang semata-mata dapat mengaruniakan air hayat pelerai dahaga kita. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Terima kasih Saudara Henry, yang sangat baik, sangat menyuplai. Semoga kita semua juga terdorong ya saudara-saudari. Melalui porsi ini kita melihat bahwa hanya Kristus ya satu-satu yang dapat memuaskan kita, dan kapanpun kita bisa datang kepadanya dan menikmati Dia. Dia menjadi suplai hayat ya, dan menjadi sumber hayat yang dapat memuaskan kita. Karena setiap hari ya kita menjadi orang-orang yang terus minum dari sumber ini, sehingga kita tidak haus lagi, tapi kita senantiasa dipuaskan. Puji Tuhan. Untuk menutup persekutuan kita, sekali lagi saya minta dalam kasih saudara kita memimpin kita di dalam Tuhan. Baik, terima kasih Saudara Steve. Mari saudara-saudari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hanya Dikau-lah satu-satunya pelerai dahaga kami. Tuhan, sungguh kami telah melihat bahwa pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu, pada puncak kehidupan manusia, ujung-ujungnya ialah haus. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, atas wahyu ilahi malam hari ini. Tuhan, sungguh dunia ini tidak dapat memuaskan hati kecil kami. Hanya Yesus yang dapat memuaskan hati kami. Kasih hidup riang bahagia hanya Yesus yang berikan. Dialah sumber air hayat itu. Oh, yang meleraikan segala dahaga kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Tuhan, kami persembahkan, oh, hidup kami, diri kami, keluarga kami. Oh Tuhan, di hari-hari terakhir ini, Tuhan, kami lebih banyak terbuka kepadamu, datang padamu, mendekat kepadamu. Oh, berdoa dengan sederhana. Tuhan, ya Allah, puaskanlah aku. Oh, leraikanlah dahaga. Tuhan, sehingga hidup kami menjadi satu kehidupan yang berubah. Kehidupan yang menjadi, oh, kesaksian. Kehidupan yang Tuhan pakai, yang berguna bagi Kristus dan gereja. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui kami juga, Tuhan, orang lain pun dileraikan dahaganya. Oh, kami mau belajar memberitakan kabar sukacita ini kepada orang lain yang haus, teman-teman kami yang haus, oh, yang hampa, yang kosong hidupnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry atas persekutuannya. Semoga di waktu-waktu mendatang bisa kembali bersekutu dengan saudara-saudari dan memberkati pelayanannya. Amin. Ya, saudara-saudari yang mendengarkan podcast ini, kiranya kita terus terdorong datang menikmati Tuhan sebagai sumber mata air hayat yang memuaskan dahaga kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.